Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja mahasiswa PPK tahun 2022. Izinkan saya memperkenalkan, saya Guru MI Miftahul Ulum, Desa Sukogondang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, mahasiswa PPK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, program studi fikih. Pada kesempatan hari ini, Jumat 13 Januari 2023, akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran fikih tentang sholat Jumat angkatan 2022-2023. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama video praktek pembelajaran saya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa, tetap semangat, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses. Tetap sehat dan tetap semangat ya. Yes. Harus semangat belajar biar kalian menjadi anak yang baik, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha. Mau pintar anak-anak? Bagus. Kalau mau jadi anak yang pintar, yang baik, maka harus rajin-rajinlah belajar, semangat belajar. Jangan sampai tidak masuk ya. Anak-anak, seperti biasa, sebelum materi atau pelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah. Mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang barokah, sehingga kita mudah mengamalkannya. Jangan lupa anak-anak, kita doakan pula kedua orang tua di rumah, ayah kita, ibu kita, kakak kita, adik kita, semuanya keluarga kita doakan. Dan jangan lupa kita doakan pula bapak ibu guru kita yang ajar di sini semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap selamat, tetap sehat, panjang umur, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa anak-anak, teman-teman kita kalau ada yang sakit, mudah-mudahan kita doakan pula, mudah-mudahan cepat sembuh, cepat sehat, sehingga bisa berkumpul lagi dengan kita, bisa belajar lagi bersama-sama kita. Silakan berdoa bersama-sama, dipimpin oleh ketua kelasnya Ananda Fakri. Persiapan berdoa mulai. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amin.
ya. Ananda Ahmad Asraf Fahri. Ada. Ananda Ahmad Farhan Hekal ada. Alfiansa ada. Asifa Miladia Rahma hadir. Diki Alfiano hadir. Eka Cantika Auralia hadir. Izatul Lidat hadir. Faridatul Islamiyah hadir. Fatir Alamsah hadir. Kamalia Sayani, Muhammad Albayu. Kemudian Novita Novi Antari ya Utari. Yang terakhir Vita Maulia Putri. Hadir semua anak-anak ya. Ya anak-anak, sebelum saya mulai materi pelajaran hari ini, mari kita bernyanyi atau menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama, dipimpin oleh siapa? Ananda. Ya, silakan ke depan. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Terima kasih anak-anak. Baiklah anak-anak, sebelum kita membahas materi hari ini, tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak, yang pertama adalah siswa kalian harus memahami tentang materi ini, yaitu tentang sholat Jumat ya. Kemudian yang tujuan yang kedua adalah kalian atau siswa harus bisa mengkomunikasikan tentang sholat Jumat. Sebelum saya menjelaskan tentang materi ini anak-anak, saya beri kesempatan kalian untuk membaca buku yang sudah saya kasihkan tadi. 5 menit ya, saya beri waktu 5 menit untuk membaca, dan nanti kalau ada yang kurang paham, kurang jelas, bisa langsung ditanyakan ya. Silakan dibaca dulu.
mengamati. Kalau ada yang kurang jelas, kurang paham bisa ditanyakan ya. Oke ya? Ya, Nana. Langsung ke materi pembahasan hari ini tentang sholat Jumat. Di halaman pertama anak-anak ada ayo membaca. Ya. Ini ada cerita anak-anak. Ini ayo membaca ini isinya adalah ada seorang ayah mengajak anaknya ke masjid karena anaknya itu tidak tahu, tidak bisa membedakan antara sholat Jumat dengan sholat zuhur, sehingga dikira sholat Jumat itu sholat zuhur. Kalau anak-anak pernah enggak sholat Jumat? Pernah enggak sholat Jumat? Setiap Jumat, setiap Jumat harus sholat Jumat. Berapa rakaat anak-anak mungkin ada yang tahu sholat Jumat? Ini coba saya bacakan ya anak-anak. Pada suatu Jumat siang, ada seorang ayah mengajak anaknya yang bernama Ahmad. Diajak Ahmad ini untuk sholat di masjid hari Jumat. Namun Ahmad merasa berbeda karena sholat zuhur itu dilaksanakan hanya 2 rakaat. Dikira sholat zuhur padahal sholat Jumat. Ini anak-anak kalau tidak tahu, sehingga tidak bisa membedakan antara sholat Jumat dengan sholat zuhur. Dikira sholat Jumat itu dikira sholat zuhur, merasa pikirannya aneh, loh kok sholat zuhur 2 rakaat. Nah, ini anak-anak. Kemudian Ahmad lalu bertanya kepada ayahnya, ayah, kenapa kita sholat zuhur hanya 2 rakaat ayah? Seharusnya kan 4 rakaat. Ini Ahmad tanya. Dijawab oleh ayahnya anak-anak. Ahmad, hari ini bukan sholat zuhur tetapi sholat Jumat. Setiap hari Jumat kita wajib melaksanakan sholat Jumat, kata ayahnya. Nah ini anak-anak, kalau tidak tahu tentang sholat Jumat sehingga tidak bisa membedakan rokaatnya, bilangan rokaatnya. Padahal kalau zuhur 4 rokaat, tetapi kalau sholat Jumat walaupun sama-sama dilaksanakan di waktu zuhur, beda rokaatnya. Kalau sholat Jumat itu adalah 2 rokaat. Di halaman berikutnya anak-anak ini ada gambar ya. Gambar ini ada seorang sholat berjamaah yang sangat banyak sekali ya makmumnya. Siapa makmum itu? Makmum itu adalah yang ada di belakang mengikuti imam. Yang di depan satu ini siapa namanya? Imam. Siapa imam itu? Adalah orang yang memimpin sholat. Kalau sholat berjamaah banyak ini kira-kira menurut anak-anak ini ada di banyak. Kira-kira menurut anak-anak sholat apa? Sholat zuhur apa sholat Jumat? Sholat Jumat ini memang harus sholat Jumat itu makmumnya harus banyak. Makanya nanti di halaman berikutnya dituliskan berapa minimal paling sedikit makmum sholat Jumat, ada batasannya. Paling banyak berapa? Tidak ada batasannya.
nanti dijelaskan di halaman berikutnya. Kemudian ada gambar lagi anak-anak setelah sebelum melaksanakan sholat, ya, ada orang yang berpidato menyampaikan khotbah yang berdiri di mimbar ini. Nah ini namanya khotib, ya, yang berpidato. Kalian kalau sholat Jumat kan ada yang berpidato memegang buku di depan di mimbar, itu namanya khotib. Buku yang dibaca adalah buku khotbah. Yang dibicarakan adalah atau yang dipidatokan, yang disampaikan adalah khotbahnya. Tapi yang menyampaikan disebut khotib. Ya, Nana. Nanti saya praktekkan, ya. Ketentuan sholat Jumat. Pada pada materi ini kita akan membahas tentang pengertian sholat Jumat, hukum-hukum sholat Jumat, syarat sah dan syarat wajib sholat Jumat. Beda ya Nana, syarat sah itu tidak sama dengan syarat wajib, ya. Kalau syarat sah itu dilakukan pada waktu kita melakukan sholat, dikerjakan pada waktu kita sedang sholat. Tetapi kalau syarat wajib sholat, maka harus dikerjakan sebelum melaksanakan sholat. Beda anak ya, syarat sah dan syarat wajib sholat Jumat. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada. Silakan. Apakah boleh seorang perempuan melaksanakan sholat Jumat? Iya, bagus. Apakah boleh seorang perempuan itu melaksanakan sholat Jumat? Mungkin di antara kalian ada yang mau menjawab, ada yang bisa menjawab pertanyaan temannya tadi. Apakah boleh seorang perempuan melaksanakan sholat Jumat? Boleh, tapi hukumnya sunnah, tidak wajib. Artinya sunnah itu mengerjakannya dapat pahala, tidak ikut sholat Jumat tidak apa-apa, tidak berdosa, ya. Selanjutnya anak-anak tentang pengertian sholat Jumat. Kita pahami apa sih pengertian sholat Jumat? Sholat Jumat adalah aktivitas ibadah sholat wajib yang dilakukan secara berjamaah, tidak boleh dilakukan sendiri. Saya punya dekat dengan masjid sendiri Pak, saya melakukan sholat Jumat sendirian, tidak boleh, harus dikerjakan dengan berjamaah. Hukumnya lagi wajib bagi laki-laki. Bagi laki-laki muslim hukumnya wajib. Bagi laki-laki, ingat ya, bagi laki-laki yang wajib. Perempuan adalah sunnah. Yang ditanyakan tadi, hukumnya perempuan sunnah. Tapi untuk berlaki-laki adalah hukumnya wajib. Pak, kalau ada orang berlaki-laki yang tidak sholat Jumat bagaimana? Berdosa. Karena hukumnya adalah wajib. Setiap sholat Jumat hari waktu menggantikan sholat Jumat, menggantikan sholat duhur. Maksudnya anak-anak kalau sudah sholat Jumat tidak usah sholat duhur, gugur sholat duhurnya. Ya, lebih baik muslim laki-laki ataupun perempuan. Sholat Jumat, kemudian sholat Jumat dikerjakan 2 rakaat saja, ya, tidak 4 rakaat seperti sholat duhur, hanya 2 rakaat saja secara berjamaah. Tidak boleh dikerjakan dengan sendirian atau munfarid. Sebelum sholat didahului dengan 2 kali khutbah. 2 kali khutbah itu anak-anak prakteknya nanti saya praktekkan ya. 2 kali khutbah. Khutbah yang pertama, kemudian istirahat sejenak, kemudian dilanjutkan dengan khutbah yang kedua. Ya, coba saya praktekkan ya anak-anak. Kalian buka di lembaran yang keberapa itu? Yang ketiga. Ada bacaan khutbah. Ya.
Ini sudah siapkan. Biasanya seorang khotib memegang tongkat. Sebelum khotib naik ke mimbar, diawali dulu dengan Bilal. Ya, Bilal dulu yang memegang tongkat. Setelah Bilal membaca sholawat 3 kali, baru seorang khotib naik ke mimbar. Saya minta satu anak. Nah, siapa ya? Bayu ke depan. Ya, ini Bayu ini, andaikan Bayu ini menjadi Bilal. Saya khotibnya, ya. Saya khotibnya. Nah, kalau Bilal sudah anak, perhatikan kalau Bilal ini sudah membaca sholawat 3 kali, baru khotibnya naik ke mimbar mengganti tongkat yang dipegang Bayu sebagai Bilal. Coba Bayu baca sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Setelah baca sholawat 3 kali Bilalnya, baru tongkat ini diganti oleh khotib, saya sebagai khotib, ya. Setelah diganti oleh saya sebagai khotib naik ke mimbar. Seperti ini anak-anak tadi, ya. Ya, seperti ini anak-anak. Ya, ini adalah khotib, ya. Nah, ini ya. Ini adalah khotib. Setelah naik ke mimbar seperti ini, andaikan khotibnya saya, langsung saya membaca teks khotbah. Ya, misalkan saya baca, ada di bukunya kalian masing-masing. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah sampai dan seterusnya. Setelah selesai, maka saya ini namanya khotbah pertama. Setelah khotbah pertama ini selesai, saya duduk di kursi mimbar. Ya. Kemudian Bilal baca sholawat lagi 3 kali. Tidak, coba Bayu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, setelah baca sholawat 3 kali tadi, maka khotib berdiri lagi meneruskan khotbahnya, ya. Dan khotbah yang dibaca ini setelah ini namanya khotbah yang kedua. Alhamdulillah dan seterusnya, ya. Itu dan khotbah yang dibaca khotib setelah baca sholawat seperti tadi, setelah duduk tadi, namanya khotbah yang kedua. Tapi anak-anak ya, paham ya? Kalau tidak paham silakan langsung bertanya. Selanjutnya anak-anak, pengertian apa saja yang disampaikan oleh khotib. Khotib itu ada orang yang menyampaikan khotbahnya. Pada saat khotbah setidaknya ada 5. Nanti kalian kalau sudah besar, dewasa, ditunjuk oleh lingkungan, oleh masyarakat untuk menjadi khotib, ini adalah rukun-rukun khotbah yang harus dibaca. Yang pertama adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalimat bahasa Arabnya tadi alhamdulillah. Kalau artinya, kalau bahasa Indonesianya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu harus dibaca karena itu adalah rukun khutbah. Kemudian anak-anak yang kedua adalah berselawat kepada Rasulullah. Membaca selawat, kalau tidak baca selawat maka tidak dianggap sempurna khutbahnya. Bagaimana baca selawat? Seperti tadi, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Muhammad. Harus ada selawatnya bagi seorang khatib. Yang ketiga adalah berwasiat takwa kepada Allah. Kalau bahasa Arabnya kitabullah. Kalau bahasa Indonesianya, mari kita bersama-sama bertakwa kepada Allah, menjauhi larangannya, mengerjakan atau melaksanakan segala perintah-perintahnya. Itu namanya berwasiat takwa kepada Allah. Kemudian anak-anak yang keempat, yang D adalah membaca Al-Quran. Ada ayat Al-Qurannya, di situ tidak ada. Misalkan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yawmil
harus ada ayat Al-Qur'annya. Kalau tentang materi sesuai dengan materinya. Ya. Kalau materinya sholat hari raya, ya ayat yang dikeluarkan adalah tentang hari raya. Yang kelima, yang adalah berdoa untuk kaum mukminin pada khutbah yang kedua tadi. Harus ada doanya mendoakan kaum mukminin. Kalau bahasa Arabnya doanya sudah ada di khutbahnya, misalkan Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat dan seterusnya. Kalau bahasa Indonesianya, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa orang yang beriman kepada Allah dan seterusnya, ya. Nah, mungkin ada yang mau tanya anak-anak? Ya, ya. Apakah kalau tidak mendengarkan khutbah salat Jumatnya sah atau tidak? Bagus ya. Apakah kalau tidak mendengarkan khutbah ini banyak terjadi? Anak-anak mungkin banyak yang tahu, ya. Kalau di masjid banyak yang ngomong sendiri. Bahkan ada anak-anak yang bergerak. Makanya kalian jangan sampai ngomong sendiri ketika khutbah sudah berlangsung, ya. Ketika khutbah sudah berlangsung, tidak. Yang ditanyakan tadi, apakah sah sholat Jumatnya ketika khutbah sudah berlangsung, kemudian yang sholat Jumat ngomong sendiri, berbicara sendiri, itu sholat Jumatnya akan tersia-sia, tidak mendapatkan pahala, mengurangi nilai pahala sholat Jumatnya. Makanya anak-anak, kalau sholat Jumat jangan bicara sendiri ketika khotib atau khutbah sedang dilaksanakan. Boleh setelah khotib menaik ke mimbar, maka anak-anak jangan bergurau, jangan berbicara sendiri seperti yang ditanyakan oleh temannya tadi yang tadi. Bagaimana kalau ketika khutbah dilaksanakan kemudian ada orang atau ada anak berbicara sendiri? Jawabannya tadi ke anak, maka Jumatnya akan tersia-sia. Makanya oleh Bilal yang megang tongkat seperti Ananda Bayu tadi biasanya disebutkan, ya. Kalau Jumatnya kalau berbicara sendiri maka tersia-sia. Kemudian anak-anak selanjutnya ini teks khutbah yang saya praktekkan tadi. Di bukunya sudah ada. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sayyi'ati. Di buku khutbah yang banyak teks seperti ini, walaupun tidak keseluruhan anak-anak. Kemudian ini ada selawatnya. Tadi karena rukunnya ada selawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ini selawat ya anak-anak. Rukun khutbah yang kedua, yang ketiga tadi harus ada ayat Al-Qur'annya. Ini sudah ada. Ya, seperti ini contohnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ini ayat yang mengajak untuk bertakwa kepada Allah. Wasiat bertakwa kepada Allah. Kemudian yang berikutnya adalah tentang hukum sholat Jumat. Bagaimana hukum sholat Jumat itu? Mengapa kita harus sholat Jumat? Oleh karena itu, melaksanakan sholat Jumat merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah. Makanya rajin-rajinlah kalian sholat terutama sholat Jumat. Karena kalau sholat Jumat termasuk kalian adalah orang atau anak yang taat terhadap perintah Allah. Karena sholat Jumat itu adalah perintah Allah. Ada ayat ini anak-anak dalil tentang diwajibkan sholat Jumat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, Allah menyeru, mengajak, merintah kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang beriman itu? Orang yang percaya kepada Allah, orang yang percaya kepada malaikat Allah, ya, orang yang percaya kepada perintah Allah. Apabila dirimu untuk, ya, menunaikan sholat Jumat,
diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu. Tinggalkan jual belimu, tinggalkan pekerjaanmu. Kalau kalian waktu sholat Jumat itu sudah dikumandangkan, ada pengeras suara atau speaker sudah berbunyi pada waktu sholat Jumat, ketika kalian waktu itu sedang bermain, tinggalkan bermain. Pergilah kalian sholat Jumat. Kalau nanti sudah dewasa, ketika ada sudah dikumandangkan, pengeras suara di masjid sudah berbunyi, kalian nanti kalau sudah dewasa waktu bekerja, maka tinggalkan pekerjaanmu, pergilah ke masjid untuk sholat Jumat. Yang demikian, kalau demikian itu maka Allah akan memberi keuntungan, menjadi orang yang beruntung. Ya, ini ada hadisnya banyak anak-anak. Wa idza qudiyatish sholati fantasiru dan seterusnya. Artinya apabila telah disunatkan ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah kamu sebanyak supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Ketika di masjid sudah bunyi speakernya, pengerasnya, maka segeralah kalian pergi ke masjid, kata Rasulullah, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung nanti di hari akhir di kiamat. Ya. Berikutnya anak-anak, ya, syarat wajib. Ini syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat yang tadi. Syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Apa syarat yang wajib? Ini syarat yang wajib dulu. Yang pertama adalah harus beragama Islam. Seorang non-muslim itu bukan Islam, bukan agama Islam, bisa agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan seterusnya, tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan sholat Jumat. Tidak usah sholat Jumat, tidak wajib kalau orang bukan orang Islam. Kalau ada orang Kristen atau bukan Islam sholat Jumat, bagaimana hukumnya Pak? Tidak sah, karena syarat sah, ya, syarat wajib, yang wajib dan sah itu adalah pertama agama Islam. Kemudian yang kedua adalah laki-laki. Kalau bukan laki-laki tidak wajib. Syarat sah sholat Jumat hanya diwajibkan bagi laki-laki. Kalau bukan laki-laki, perempuan tidak wajib. Sedangkan hukum sholat Jumat bagi perempuan adalah sunnah. Ini jawaban tadi yang ditanyakan oleh Ananda. Ya, perempuan adalah sunnah, tidak wajib. Boleh. Sunnah itu apa? Boleh mengerjakan sholat Jumat, tidak mengerjakan sholat Jumat tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga anak-anak, syarat adalah balik. Kalau tidak balik tidak wajib. Seperti kalau dilihat umur, kalau seorang anak kecil laki-laki melaksanakan kewajiban syariat tidak wajib. Tapi kalau laki-laki dilihat dari sisi umur itu, baliknya berusia berapa? 15 tahun. Yang kedua ciri-cirinya adalah ihtilam. Kalau belum balik kok melaksanakan sholat Jumat anak laki-laki, tidak apa-apa, bagus. Ya, melatih supaya nanti ketika sudah balik sudah bisa melaksanakan sholat Jumat. Kemudian syarat wajib dan syarat sah. Lanjutannya syarat wajib sholat Jumat. Yang merdeka. Ya, kalau di merdeka itu bukan budak. Dulu zaman Rasulullah yang banyak budak. Yang sekarang tidak ada. Yang adalah berakal sehat. Apa berakal sehat itu? Berakal sehat itu merupakan syarat taklif. Yang disebut berakal sehat tidak gila, tidak gila, normal pikirnya. Maka kalau normal pikirnya wajib sholat Jumat. Kalau orang gila tidak wajib ya. Orang mabuk juga berakalnya tidak sehat, tidak wajib ya. Yang adalah bermukim di daerah tersebut, menetap di daerah, misalkan di daerah sini Sulawesi, yang menetap di daerah sini. Yang tidak mungkin seperti apa? Perjalanan, musafir bahasa Arabnya anak-anak. Kalau kalian misalkan ikut ibunya bepergian ke Surabaya, jaraknya ada sendiri, harus kira-kira ini
90 kilometer. 90 kilometer itu sampai mana? Kira-kira perjalanan dari Ginding ke Surabaya. Misalkan kalian ikut ibunya atau ikut ayahnya bepergian ke Surabaya waktu hari Jumat, waktu sholat Jumat, maka tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Karena bukan bermukim, karena sudah perjalanan, karena sudah musafir, ya. Ingat, tidak wajib. Tapi bukan tidak harus sholat tuh. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah syarat sah. Kalau tadi syarat wajib itu harus dilakukan sebelum sholat Jumat. Kemudian yang sekarang adalah syarat sah sholat Jumat. Apa saja syarat sah sholat Jumat itu? Yang pertama adalah sholat Jumat, dan kedua khutbah harus dilaksanakan waktu zuhur. Jika khutbah Jumat dibacakan sebelum zuhur tiba, maka sholat Jumatnya tidak sah. Misalkan jam 12 sudah masuk waktu zuhur, jam 11 karena imamnya, karena khotibnya mau bepergian sehingga jamnya dimajukan. Sholat Jumat saya dimajukan jam 11 kata misalkan saya jadi imam, jadi khotib. Sholat Jumat sekarang saya majukan ke jam 11 sebelum zuhur, karena nanti kalau zuhur saya ada acara bepergian. Tidak boleh, harus dilaksanakan pada waktu zuhur kalau mau sah sholatnya. Yang kedua syarat sahnya adalah sholat Jumat dilaksanakan di area pemukiman warga. Misalnya di Selok Gondang harus dilaksanakan di Selok Gondang. Tidak boleh di Selok Gondang dilaksanakan di mana, di daerah lain, tidak boleh. Syarat sah sholat Jumat yang ketiga dilaksanakan secara berjamaah. Ini tidak boleh, tadi sudah saya jelaskan, tidak boleh dikerjakan sendiri-sendiri. Berjamaah pun ada batasannya. Berapa batasannya? Paling sedikit atau minimal 40 orang baru bisa sah, ya. Kalau tidak sampai 40 orang, hanya 30 orang atau 35, 4 kurang 1, 39, tidak sah. Paling sedikit 40 orang. Ini yang sering terjadi kalau hujan. Jam 11 sebelum speaker atau pengeras suara di masjid sudah berbunyi, sudah hujan deras, sehingga orang-orang yang agak jauh dari masjid tidak ke masjid. Ya, malas karena banyak yang nggak datang, sehingga jamaahnya kurang. Misalkan hanya 25 orang, tidak nyampe 40, maka tidak boleh dilaksanakan sholat Jumat walaupun ada imamnya, karena tidak sah. Loh, kenapa tidak sah? Karena belum nyampe 40 orang. Kalau sudah ada di masjid, bagaimana 25 itu? Melaksanakan sholat zuhur saja, ya, melaksanakan sholat zuhur, jangan sholat Jumat. Karena kalau sholat Jumat batasan paling sedikit 40 orang. Paling banyak berapa? Tidak terbatas, 100, 200 dan seterusnya. Hanya batasannya paling sedikit saja, ya. Ngerti anak-anak? Ya, jadi kalau kurang dari 40 orang apapun alasannya tidak sah. Kemudian yang D, syarat-syaratnya tidak bersamaan dengan sholat Jumat lain. Satu daerah, jika dalam satu daerah terdapat 2 masjid atau lebih yang sama-sama mengadakan sholat Jumat, maka pelaksanaan Jumatnya tidak. Nah, misalkan di Selok Gondang ini jarak masjidnya dekat, di sini ada masjid, ya. Kemudian di tengah-tengah sini ada masjid lagi, sehingga kalau jamaahnya kurang maka tidak boleh terlalu dekat, harus bisa atur jarak dari masjid ke masjid. Anak-anak, sebelum materi ini saya akhiri, ada tugas untuk kalian, hanya menempelkan yang saya terangkan tadi tentang syarat wajib
sholat Jumat dan syarat sah sholat Jumat. Sudah saya persiapkan Ya. kertasnya ini, sudah saya tulis. Kalian tinggal memilih, dibaca dulu. Kalau misalkan yang kalian pilih ini tentang syarat wajib, kalian tempelkan di papan tulis yang ada tulisannya syarat wajib. Kalau misalkan yang kalian pilih kebetulan syarat sah sholat Jumat, tempelkan dengan syarat sah sholat Jumat. Ya, saya tulis dulu anak-anak. Ini syarat wajib. Ini yang syarat wajib ya. Ya. Dan ini syarat sah. Ya, saya panggil berdasarkan urutan absen saja ya, ya Bu ya. Jadi kalian yang saya panggil tinggal mengambil ini. Kalau baca dulu, kalau sesuai dengan syarat wajib, tempelkan di bawahnya syarat wajib itu anak-anak ya. Kalau kalian yang dibaca ini kebetulan syarat sah, tempelkan di bawahnya syarat sah yang sudah saya tulis itu anak-anak ya. Ada yang mau tanya? Lagi? Gak ada ya. Sebelum kalian melaksanakan tugas ini biar lebih semangat, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sesuai urutan absen yang pertama, Ananda Fahri, Asrof Fahri. Silakan ke depan mengambil ya. Tempelkan. Situ sudah saya siapkan, sudah saya tulis syarat wajib. Syarat wajib ternyata, tepuk tangan untuk Ananda Fahri. Kemudian yang kedua, Ahmad Farhan Haikal, silakan ke depan. Tempelkan sesuai dengan ya. Urutan yang berikutnya Alfianza. Mana Alfianza? Silakan ke depan mengambil kertas yang sudah saya tulis tentang syarat sah wajib dan syarat sah. Syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat dibaca dulu, perhatikan, takut salah menempelkan. Ya, tepuk tangan untuk Alfianza. Yang berikutnya adalah Asifah Miladia Rahmah. Silakan ke depan. Nah, ambil satu, dibaca dulu. Nah, sesuaikan dengan tulisan yang sudah ya. Ternyata syarat sah, tepuk tangan. Berikutnya saya panggil Eka Cantik. Oh bukan, Deki Alfiano. Silakan ke depan. Nah, sesuaikan. Dibaca dulu ya, takut salah. Dibaca dulu. Ternyata syarat wajib, tepuk tangan. Berikutnya Nanda Eka Cantika Aurani. Ikan ke depan. Ya, sesuaikan dengan ya, tepuk tangan. Berikutnya Ananda Faizatul Lida. Silakan ke depan.
mengambil satu kertas yang sudah ditulis tentang syarat wajib dan syarat sah. Sesuaikan, dibaca dulu. Takut salah menempelkan. Ya, bagus. Syarat sah wajib sholat Jumat. Kemudian berikutnya ya nana faridatul Islamiyah. Silakan. Bang. Ya, dibaca dulu, pelan-pelan dibaca dulu, perhatikan itu tidak sesuai dengan syarat wajibnya. Tepuk tangan. Berikutnya Fatir Aliamsa, silakan. Depan. Ya, sesuaikan, dibaca dulu, hati-hati kalau meninggalkan. Ya, tepuk tangan untuk Fatir Aliamsa. Untuk semua ternyata ya. Yang berikutnya adalah Kamilia Dayani. Silakan ke depan. Nah, ini sudah yang terakhir ya. Kan? Iya, tepuk tangan untuk ya, anak-anak. Tugas kalian sudah selesai, sudah bagus. Ternyata kalian sudah paham, sudah bisa, sudah ngerti, karena ini sudah sesuai semua. Syarat wajib ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian syarat sah ada berapa ini anak-anak? 1, 2, 3, 4. Berarti kalian sudah paham materi ini, sudah bisa materi ini. Mudah-mudahan ya anak-anak, materi ini bermanfaat, menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk ya anak-anak. Kesimpulan daripada materi pada hari ini anak-anak, yang pertama kesimpulannya adalah pelajaran hari ini, kesimpulannya adalah kita selaku umat Islam maka diwajibkan anak-anak untuk melaksanakan sholat Jumat. Apabila tidak maka hukumnya berdosa. Kalau sebelum balik maka tetap kalian melaksanakan sholat Jumat. Kalian sudah terbiasa dan terbiasa menjadi anak yang rajin sholat. Ayo rajin-rajinlah sholat kalian, terutama sholat yang 5 waktu, sholat Sabtu dan sholat Jumat. Dan rajin-rajinlah kalian belajar di rumah. Mudah-mudahan biar kalian menjadi anak yang baik, yang pintar dan yang cerdas ya berakhlak yang baik. Anak-anak, baiklah anak-anak, karena waktu materi ini sudah selesai, sudah habis, maka mari kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.